kita membayar itu menjadikan uang berfungsi. Tapi nanti kalau kita menghambat pembayaran, kayak gitu, akhirnya kita malah dikuasai oleh uang. Kayak gitu. Ketika kita berusaha tidak membayar agar tidak dikuasai uang, kita terjebak merusak fungsi uang. Paham nggak ini? Iya. Gitu. Jadi ada dua versusme antara kuasa uang dengan fungsi uang. Repot itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, kembali ketemu di channel saya, di channel Muhammadul Banan. Untuk kesempatan kali ini saya mau bicara antara kuasa uang dengan fungsi uang. Itu sesuatu yang berlawanan. Artinya kuasa uang versus fungsi uang. Kalau kita mengendalikan kuasa uang, kita akan terjebak merusak fungsi uang. Ketika kita menggunakan fungsi uang, kita akan terjebak dikuasai oleh uang. Ke depan kita terjatuh, ke belakang kita masuk jurang. Kayak gini loh. Uang itu punya kekuasaan yang berat, punya kekuasaan yang besar untuk mengendalikan diri kita. Uang itu ada kuasanya. Kuasanya uang itu apa sih? Membayar. Berarti yang namanya uang itu ada kuasa untuk membeli sesuatu. Loh iya sih, apa yang nggak bisa dibeli dengan uang sih? Jangankan benda-benda material. Mau harga diri bisa dibeli dengan uang. Cinta bisa dibeli dengan uang. Kehormatan bisa dibeli dengan uang. Bahkan maaf ya, akhirat, pahala, surga, semuanya bisa dibeli dengan uang. Lah iya kan, kita punya uang, kita sedekahkan, ya kita namanya sedang membeli akhirat untuk dengan menggunakan uang. Apapun bisa dibayar kok dengan uang. Ini. Nah, makanya uang itu punya kuasa. Kuasanya apa? Menjadikan diri kita itu mampu membeli. Itu. Nah, ketika kita itu tidak punya kontrol dan tidak punya kesadaran yang baik di dalam membelanjakan uang, kita tidak punya kendali yang baik dengan kesadaran kita, ya, maka kita akan tunduk kepada uang. Cirinya apa sih? Ya apa-apa dibeli. Otaknya nggak begitu dipakai. Akhirnya dia belanja, tapi belanja dengan ngawur. Itu loh. Belanja dengan ngawur. Nah, ketika kita itu tidak mampu mengendalikan kuasa uang untuk membeli, di sini kita namanya kita itu sudah dikuasai oleh uang. Maka beda. Orang yang gemar membelanjakan harta dengan sadar fisabilillah, sadar kebaikan, itu berbeda dengan orang yang kemudian dia boros, nggak punya otak. Makanya bedanya apa sih dermawan dengan boros? Nggak ada bedanya. Hah? Nggak ada. Tindakannya sama, orang dermawan ya boros, ya kan? Yeah. Orang boros juga sebetulnya dermawan. Itu loh. Sama tindakannya. Yang beda cuman kesadarannya saja. Orang dermawan sadar berbagi, sadar mengalirkan rezeki kepada orang lain, sadar berbuat baik, dan seterusnya. Sadar kaya. Orang boros enggak. Dia nggak punya sadar apa-apa selain sadar ngawur itu aja. Otaknya nggak begitu dipakai, nggak bisa mikir. Iya kan? Iya. Makanya dermawan itu ya boros. Boros yaitu kemudian dermawan. Cuma apa? Beda sadar saja. Ini. Nah ini loh, orang kalau kejebak boros men, ya. Orang terjebak boros di sini, namanya dia itu kemudian sudah dikuasai oleh uang. Karena memang uang itu kemampuannya adalah kemampuan untuk membeli. Segala sesuatu bisa dibeli.
Nah, kalau otak kita, mindset kita tidak mampu mengendalikan, sudah hancur kita itu di sana. Ini. Lah padahal ya manusia itu kebutuhannya banyak kok. Kalau kita lihat segitiga Maslow itu kan, ada kemudian kebutuhan fisiologis. Ya, kita butuh sandang, papan, makanan, harus dibeli dengan uang. Kemudian ada kebutuhan keamanan, rasa aman, kita butuh asuransi di masa pensiun, kita butuh pendidikan, kita butuh rekening, macam-macam kan. Itu untuk membeli rasa aman, itu loh. Lalu ada kebutuhan sosial, butuh kondangan, butuh membantu tetangga, macam-macam itu, ya. Kemudian ada kebutuhan untuk ego kita, ingin dihargai. Kayak gitu loh. Kita menikah, tapi kemudian nggak bisa ngasih uang mahar yang berharga. Ya, kemudian kita juga nggak ada harganya. Kayak gitu. Anak kita menikah, tapi kemudian nilai besanannya kecil. Ya, anak kita juga nggak berharga. Itu harus dibeli dengan uang. Kayak gitu loh. Kemudian ada kebutuhan aktualisasi diri. Ya, bagaimana kita memenuhi potensi kita. Oh, saya cerdas, pintar matematika, butuh kuliah jurusan matematika. Ya, pakai duit lagi, pakai uang lagi, ya kan? Iya. Itu. Saya punya bakat melukis, ya kemudian apa? Perlu kemudian beli kanvas, beli apa ya, semuanya dengan uang. Nah, maka ini loh, ketika kita itu kemudian tidak mampu mengenali sifat uang, bahwa uang itu punya kemampuan menguasai kita melalui sistem bayaran, melalui sistem membayar, sistem transaksional. Di sini kita akan terjebak menjadi budaknya uang, kita itu dikuasai oleh uang. Maka kalau kita itu bisa mengatur strategi dengan baik, bagaimana kita membayar uang sesuai dengan kemampuan diri kita, ya di sana kita itu sudah keluar dari yang namanya kuasa uang. Maka ya penting kita mengendalikan. Loh, Gus Banan kemarin suruh belanja, biar kaya misalkan kan. Kok sekarang disuruh apa? Disuruh keluar dari kuasa uang. Artinya apa? Mampu mengendalikan diri dari membeli, ya, mampu mengendalikan diri dari membeli. Ini kenapa sih? Ya iyalah, mobil apa akan stabil kalau cuma ngegas? Enggak kan? Butuh yang namanya rem dengan gas lawanan enggak? Berlawanan. Kita ngegas terus, ya benjut. Kita ngerem terus juga nggak jalan, hancur kan? Hancur. Nah, makanya satu sisi memang kita disuruh membelanjakan harta. Itu loh. Tapi sisi lain ya ada sistem pengeremnya. Kayak gitu. Jadi jangan salah paham lah ini. Kita itu bisa dikuasai uang secara total ketika apa? Kita tidak mampu, tidak punya kesadaran bagaimana kita mengendalikan uang. Nah, berarti supaya kita tidak dikuasai oleh uang, kita harus berhenti untuk belanja. Ya iya. Kayak gitu loh. Pingin sarung? Jangan dulu. Berhenti. Oh, pingin A, udah nanti dulu, berhenti. Kalau kita sudah bisa menghentikan kuasa uang yang seperti itu, namanya kita sudah mampu menguasai uang. Ini, udah paham ya? Tapi ada lawannya. Ketika kita itu mampu keluar dari kuasa uang, berarti kan tadi saya sebutkan uang bisa menguasai kita karena uang itu punya kekuatan membayar. Berarti kalau kita bisa menguasai diri kita untuk tidak banyak membayar, kita sudah aman apa belum? Belum. Nalarnya ya kita sudah aman. Karena apa? Kita itu sudah mampu menguasai diri, sudah mampu mengendalikan diri dari sistem bayaran uang. Lo mau habis, jangan habis, nanti dikendalikan. Ya, kita sudah aman.
Itu loh. Itu nalarnya seperti itu. Tapi ada jebakannya lagi. Jebakannya ketika kita menahan uang untuk tidak dibelanjakan, untuk tidak kita bayarkan, kita kehilangan satu fungsi yang namanya fungsinya uang. Karena uang bisa berfungsi dengan cara apa? Ya dibayarkan kan? Iya. Loh, kita punya uang, kemudian kita simpan di dompet. Manfaatnya apa? Nggak ada. Kita nggak bisa ngambil manfaat apa-apa selain sebagai barang simpanan. Kalau uang itu ingin bermanfaat, mau nggak mau uang ini harus kita bayarkan. Lah berarti ketika kita itu sudah berusaha keras dari kuasa uang, artinya kita menghambat sistem pembayaran supaya kita bisa mengatur uang, kita bisa terjebak pada satu sistem yang namanya kita merusak sistem fungsinya uang. Uang itu fungsinya bisa rusak gara-gara apa? Kita terobsesi dengan sistem pembayaran, kita menghambat sistem pembayaran uang. Repot nggak coba? Repot. Repot kan? Kayak gitu loh. Kita membayar, ya, kita membayar itu menjadikan uang berfungsi. Tapi nanti kalau kita menghambat pembayaran, kayak gitu, akhirnya kita malah dikuasai oleh uang, kayak gitu. Ketika kita berusaha tidak membayar agar tidak dikuasai uang, kita terjebak merusak fungsi uang. Paham nggak ini? Iya. Gitu. Jadi ada dua versusme antara kuasa uang dengan fungsi uang. Repot itu. Itu loh. Itu repot. Kita mau merawat fungsinya uang, terus kita belanjakan. Kita bisa terjebak, dikuasai oleh uang. Hedon jadinya, apa-apa dibayar. Ya tekor sendirilah. Kayak gitu. Sebaliknya kemudian, kita berusaha keluar dari kuasanya uang. Jangan apa-apa dibeli. Jangan apa-apa dibeli. Harus kita atur sebaik mungkin. Ya uang kita tertahan, tidak terbayarkan. Itu loh. Tapi ya akhirnya fungsinya uang yang menjadi rusak. Ibaratnya mobil kebanyakan nganggur. Kayak gitu loh. Ya, kebanyakan nganggur. Lah karena ini kita harus sadar. Memang ketika kita itu menghambat pembayaran uang, artinya kita mengatur uang, ada yang ditabung lah, ada yang disimpan lah, kayak gitu. Kemudian kita itu tidak terjerumus dalam perbudakan hedonisme, sifat konsumtif. Itu betul, kita itu bisa keluar dari kuasa uang. Dan ini memang harus dilakukan. Karena kehidupan ini ya kontrol di antara dualitas. Antara min dengan plus, antara gas dengan rem. Kayak gitu. Ya, kita harus tahu kapan kita itu harus keluar dari kuasa uang dengan cara menghambat pembelanjaan. Tapi sewaktu-waktu kita juga harus pakai gas. Ayo belanja. Supaya kita tidak terjebak dengan fungsi uang. Jadi merawat uang itu ya sama seperti merawat motor. Sama seperti merawat mobil. Persis sama. Mobil kita gunakan, terus kita pakai, terus ya remuk juga kan. Iya. Kurang istirahat. Ya sewaktu-waktu harus berhenti lah. Kayak gitu. Tapi mobil berhenti terus, juga harus jalan. Kayak gitu. Maka ya kita belanja memang harus happy. Itu. Kita belanja memang harus happy, tapi ya harus nalar. Bukan berarti kemudian kita boros-borosan, kita konsumtif, kita hedonis. Enggak. Kayak gitu. Kalau kita sudah terjebak, oh saya terlalu boros, ya berhenti dulu lah. Kita istirahatkan dulu. Harus tahu kapan kita itu harus istirahat. Sedekah juga kayak gitu. Wah, ini bulan ini saya sudah overloading nih sedekahnya. Biasa cuma 10 juta, kok ini sudah keluar 20 juta. Ya bulan depan istirahat dulu lah, jangan sedekah terus. Kayak gitu, ya. Oh, kemarin sudah terlalu banyak masuk ke sana, ya kita hambat dulu. Jangan masuk ke sana dulu. Jadi sebetulnya ya yang namanya uang itu kita harus menghambat
ataukah kita harus mengalirkan? Ya pakai rasional, pakai rasio. Namun ininya seperti ini ya. Kita mau menghambat pembelanjaan uang agar kita tidak dikuasai uang. Atau kita kemudian membayarkan uang agar kita bisa menggunakan fungsi uang. Ini yang bisa menambah kekayaan itu apabila apa? Apabila kemudian gerakan uang yang kita lakukan, baik ketika kita hambat maupun ketika kita alirkan, itu harus kita kasih energi, kita kasih atensi dari perasaan kita. Itu. Nah sekarang kan kayak gini loh. Ini air putih ya. Saya bacakan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan atensi apa? Perut yang sakit sembuh. Kadang kan mujarab kan? Iya. Ya, nyatanya para dukun membuktikan kan? Kiai-kiai itu kan banyak yang tukang suguk itu. Padahal cuma air putih loh, dibacakan doa yang sama. Qul huwallahu ahad. Kamu sembuh. Sembuh. Ini namanya fungsi kita itu bisa memberikan atensi kepada benda-benda di sekeliling kita. Itu. Lah sama. Uang juga ketika kita hambat. Artinya kita itu sedang hati-hati. Ya, supaya kita tidak dikendalikan oleh uang. Atau kita sedang membelanjakan uang. Supaya kita itu merawat fungsi uang. Ini kita harus menggunakan ilmu sumuk tadi. Oh, air saja di sumuk bisa berpengaruh energinya kok. Lalu air putih dibacakan qul huwallahu ahad kok bisa menyembuhkan sakit perut. Kan nggak masuk akal. Ini karena apa? Perasaan kita bisa memberikan atensi, bisa memberikan afirmasi, selanjutnya mempengaruhi terhadap benda tersebut. Uang juga kayak gitu. Kita mengeluarkan uang, kita menyimpan uang dan seterusnya, kasih afirmasi. Itu loh. Kasih atensi. Kita subuk, katakanlah kayak gitu loh. Caranya bagaimana? Kasih atensi kekayaan. Kita menabung ya. Kasih atensi. Kamu, uang, jadikan saya kaya. Saya kaya. Kasih atensi begitu. Kita membayar, membelanjakan uang. Kasih atensi. Saya kaya. Bayar. Sehingga semua perlakuan kita kepada uang, baik kita menghambat aliran uang, maupun kita melepaskan aliran uang, kayak gitu, ini harus kita kasih atensi, kita kasih sumuk. Ya ini sumuk perasaan kaya. Itu. Karena memang mau nggak mau kok. Hidup itu nggak cuman, uang itu nggak cuman ngegas-ngegas saja, tapi harus ngerem. Kita nggak ngerem-ngerem saja, tetapi juga harus ngegas. Jadi sudah adanya sunatullah seperti itu. Maka jangan kemudian komentar, ini kok sepertinya terjadi antitesis. Kemarin diajarkan supaya belanja, sekarang diajarkan supaya tidak dikuasai uang. Enggak, ya. Karena memang adanya fakta kehidupan seperti itu. Satu sisi kita itu harus jalan, tapi satu sisi kita juga harus berhenti.